Kita masuk ke berita utama pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Australia, Korea Selatan, dan Vietnam. Pertemuan bilateral ini dilakukan Menhan Prabowo Subianto di sela acara ASEAN Defense Ministers Meeting Retreat dan ASEAN Defense Minister Meeting Plus di Kamboja pada Selasa 22 November 2022. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral sejumlah negara yakni Australia, Korea Selatan, dan Vietnam. Pertemuan bilateral ini dilakukan Menhan Prabowo Subianto di sela acara ASEAN Defense Minister Meeting Retreat dan ASEAN Defense Minister Meeting Plus di Kamboja pada Selasa kemarin. Dalam acara pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN ini, Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan dari ketiga negara secara terpisah. Satu hal yang menjadi sorotan adalah ungkapan puas Menhan Prabowo Subianto atas kerjasama bidang pertahanan yang telah terjalin. Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Pham Van Giang bahkan berharap dapat mencontoh dan bekerjasama lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia yang menurut Menhan Vietnam sejauh ini telah efektif dalam membangun industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, Menhan Pham Van Giang juga menggarisbawahi beberapa hal terkait kerjasama industri pertahanan dengan sejumlah perusahaan industri pertahanan Indonesia yang menghasilkan produk unggulan alutsista kelas dunia dan menembus pasar Eropa. Menanggapi pernyataan Menhan Vietnam, Menhan Prabowo mengungkapkan kemajuan signifikan industri pertahanan tanah air dalam mengejar ketertinggalan dengan negara produsen alutsista lainnya. Menurut Menhan Prabowo Subianto, hal itu merupakan titik terang bagi Indonesia menuju negara yang semakin berdaulat dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, dukungan datang dari Menteri Pertahanan Australia Richard Marles. Dalam pertemuan dengan Menhan Prabowo Subianto, Marles bahkan menyebut Indonesia memiliki peran penting untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat dan berkelanjutan, salah satunya melalui presidensi G20. Dalam kesempatan itu, Menhan Marles juga menyampaikan rasa duka citanya atas gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Sebaliknya, Menhan Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang diberikan pemerintah Australia untuk Indonesia, termasuk saat pandemi COVID-19. Menhan Prabowo Subianto dan Menhan Richard Marles berharap kolaborasi antar Indonesia dan Australia yang sudah terjalin baik dapat terus meningkat. Ungkapan duka cita juga diutarakan Menhan Prabowo Subianto saat bertemu Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-suk. Menhan Prabowo Subianto menyampaikan simpatinya kepada keluarga korban peristiwa di Itaewon yang terjadi 29 Oktober lalu. Atas kerjasama yang terjalin dengan Korsel, Menhan Prabowo Subianto mengaku tidak hanya puas dengan hasilnya, namun juga berencana kembali mengunjungi negeri Gingseng untuk menindaklanjuti program yang telah terjalin selama ini. Dito Resito, Garuda TV melaporkan.